Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala, babun as-shaumu kaffaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun as-shaumu kaffarah. Bab bahwa puasa adalah kaffarah. Maksudnya kaffarah yaitu kaffaratud dzunub. Kaffarah yang menggugurkan dosa-dosa. Dan di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan hadits Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma tentang bagaimana puasa itu dikatakan sebagai kafarah yang menggugurkan dosa. Nah, Tsumma qala rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Abdullah ibn Ja'far Abu al-Hasan As-Sa'di Asy-Syahir bin Al-Madini. Qala haddatsana Sufyan wa huwa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Qala haddatsana Jami' wa huwa Jami' ibn Abi Rashid Al-Kufi. Thiqah dari rawi al-Jamaah. An Abu Wa'il wa huwa Syaqiq ibn Salama Al-Kufi min kibar at-tabi'in. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman. Dari Yaman namanya Husail. Ada mengatakan namanya Husail, dan ada mengatakan namanya Hasan. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu diberi gelar sebagai sahibu sirri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau banyak mengetahui dan banyak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia-rahasia, terkhusus berkaitan dengan fitan, nama-nama kaum munafikin dan yang semisal dengan itu. Annahu qala Umar radhiyallahu anhu, may yahfadhu haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Qala Hudzaifah, ana sami'tuhu yaqulu, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Qala laysa as'alu 'an dhihi, innama as'alu 'anil lati tamuju kama yamujul bahr. Qala wa inna duna dzalika baban mughlaqan. Qala fayuftahu aw yuksar. Qala yuksar. Qala dzaka ajdaru alla yughlaqa ila yaumil qiyamah. Faqulna li Masruq, salhu akana Umar ya'lamu manil bab? Fasalahu faqala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Baik. Ini hadits Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya. Qala Umar radhiyallahu anhu, "May yahfadhu haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa yang menghafal sebuah hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ya. Terdapat dari kebiasaan para sahabat mudzakaratul ilm. Mudzakar dalam ilmu. Saling ingat mengingatkan tentang ilmu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan sebagian dari mereka mengingatkan sebagian yang lainnya tentang ilmu. Dan ini dari kebiasaan para sahabat dan siapa yang mewarisi mereka dari kalangan as-salaf. Dan ini sunnah para muhadditsin dari dahulu hingga hari ini. Siapa yang menghafal haditsan, sebuah hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi fil fitnah,
tentang al-fitnah. Al-fitnah pakai alif lam. Karena Umar menginginkan fitnah tertentu. Bukan segala bentuk fitnah. Iya. Dan fitnah itu banyak bentuknya. Karena bentuknya banyak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguraikan hadits-hadits tentangnya beraneka ragam. Para ulama mengkhususkan untuknya satu pembahasan. Disebut dengan nama Kitabul Fitan. Dan ini juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Mendengar pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah pun menjawab. Qala Hudzaifah, "Ana sami'tuhu yaqul." Berkata Hudzaifah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terdapat bahwa di dalam mudzakarah itu tidak ada rasa malu. Ya, sebab maksud dari mudzakarah saling memberi faidah. Saling memberi manfaat. Bukan untuk menonjolkan diri. Saling mengunggulkan diri. Tetapi saling memberikan manfaat. Iya. Maka Hudzaifah langsung berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah." Fitnah seorang lelaki pada keluarganya, hartanya dan tetangganya, itu kafarahnya digugurkan oleh salat, puasa dan sedekah. Ya. Terdapat penetapan bahwa seorang itu kadang terfitnah dari arah keluarga, dari arah harta, dan dari arah tetangga. Dari arah tetangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Iya. Dan tetangga juga adalah fitnah. Kemudian diterangkan di sini kafarah. Apabila seorang itu tertimpa oleh fitnah-fitnah ini. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah salat, puasa, dan sedekah. Nah, ini sisi pendalilan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadits ini di sini. Nabi menjelaskan bahwa fitnah itu digugurkan kafarahnya dengan salat, puasa dan apa? Sedekah. 3 hal yang disebutkan. Salah satunya adalah puasa. Adapun salat, dia menggugurkan dosa dalam banyak riwayat. Dan salat itu lebih wajib daripada puasa, lebih agung kedudukannya daripada puasa. Karena itu celakalah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, tetapi dia meninggalkan salatnya. Dia memperhatikan sebuah rukun di dalam Islam, tetapi dia tinggalkan rukun yang lebih penting darinya, yaitu salat. Iya. Dan ini kita saksikan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, rajin puasa. Tapi salatnya tidak dia jaga. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ditelantarkan oleh syaitan. Iya. Harusnya ia menjaga salat lebih didahulukan. Demikian pula sedekah. Sedekah apakah bermakna sedekah wajib atau sunnah? Semuanya dari hal yang menggugurkan dosa. Perkara-perkara yang menggugurkan dosa. Iya. Karena itu, 3 hal ini, salat, puasa, dan sedekah. Iya. Adapun puasa diambil dari konteks umum, disebutkan di dalam ayat di surah Al-Ahzab. Dan disebutkan 10 pelaku amalan. Di dalam surah itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Sebab al-qunut demikian pula al-khusyu' ini dari kriteria di dalam salat juga. Nah, secara khusus disebutkan was-saimina was-saimat. Dan juga disebutkan ya,
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Setelah disebutkan 10 golongan orang yang beramal tersebut, Allah menyebutkan di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Hal tersebut menyebabkan dosa diampuni, menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibal kaba'ir." Salat 5 waktu, antara sebuah salat ke salat yang lainnya, dari seluruh salat 5 waktu itu, demikian pula dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, itu adalah mukaffiratun lima bainahunna, menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Iya. Majtunibal kaba'ir, sepanjang ditinggalkan dosa besar. Nah, kalimat sepanjang ditinggalkan dosa besar di dalam Sahih Muslim itu, ini menjadi titik pembahasan di kalangan para ulama. Sudah saya isyaratkan kemarin bahwa mereka yang mendapatkan keutamaan ini, iya, puasanya menjadi penggugur dosa. Puasanya diberi balasan khusus oleh Allah. Puasa yang mana yang dimaksud? Puasa tingkat sempurna atau tingkat sekedar cukup syah puasanya atau tingkat pertengahan? Telah kita terangkan pada pembahasan yang telah lalu bahwa yang sempurna di dalam melakukan puasa tersebut, dia yang paling berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Yang pertengahan diharapkan dia mendapatkannya. Adapun yang kurang, ya, darinya walaupun syah puasanya telah berlalu, dan akan datang juga hadits bahwa falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwah. Allah tidak ada keperluan dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan meninggalkan syahwatnya. Karena itu harus diperhatikan bahwa puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dengan kriteria. Di sini disebutkan kriteria di dalam hadits majtunibal kabair, dia tinggalkan dosa-dosa besar. Dia tinggalkan dosa-dosa besar. Iya. Dan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, di dalam sanadnya ada kelemahan. Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana wa arafa hududahu kaffara ma qablahu." Atau kuffira ma qablahu. Siapa yang berpuasa Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Jadi syaratkan di sini dia mengenal batasan-batasan puasa. Mengenal batasan-batasannya, baru dia dapatkan keutamaan. Tapi haditsnya lemah, ya. Hanya saja makna dari hadits, ya, sebagiannya adalah sahih, benar, sebagaimana yang ada di dalam hadits Abu Hurairah yang telah kita baca. Yaitu sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Jadi kesimpulannya bahwa puasa yang menggugurkan dosa itu, ya, bukan sekadar puasanya saja. Dia menahan lapar, menahan dahaga, kemudian tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi ada kesempurnaan, penunaian kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang makruh, yang hendaknya ditinggalkan atau diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, setelah Hudzaifah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tersebut, maka Umar berkata, "Laisa as'alu an dihi." Saya tidak bertanya tentang hal ini. Ya, dihi itu sama dengan hadihi, ya. Cuma hadihi pakai harf litanbih, ada ha di depannya. Ya. Ini tidak ada ha tanbihnya. Bukan ini yang saya tanyakan, kata Umar. Wa inna ma as'alu 'anil lati tamuju kama yamujul bahr. Sesungguhnya saya bertanya tentang fitnah yang bergejolak
seperti gejolak lautan. Ini fitnah yang dahsyat. Nah, gelombangnya seperti gelombang lautan. Ini menunjukkan bahwa fitnah itu adalah ancaman. Sebagiannya lebih besar daripada sebagian yang lainnya. Dan ada fitnah yang dahsyat. Fitnah yang dahsyat. Qala, maka Hudzaifah ketika mendengar dan mengetahui maksud dari Umar, Hudzaifah langsung menjawab, "Wa inna duna dzalika baban mughlaqa." Kata Hudzaifah, sesungguhnya di belakang fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Iya. Jadi Hudzaifah sudah tahu bahwa fitnah yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab, ya, itu belum terbuka. Ada pintu yang menutupnya. Masih ada pintu yang menutupnya, belum terbuka. Qala, maka Umar bertanya, "Fayuftahu au yuksar?" Apakah pintu tersebut dibuka atau dipecahkan? Apakah itu pintu dibuka atau dipecahkan? Kalau dibuka bisa ditutup lagi. Tapi kalau dipecahkan itu artinya pintunya sudah hilang. Dia akan selalu terbuka, tidak bisa tertutup lagi. Tidak bisa tertutup lagi. Walaupun kalau ditutup hanya memperkecil lubang masuknya saja. Nah, maka Hudzaifah pun menjawab, qala yuksar. Hudzaifah menjawab, pintunya dipecahkan. Pintunya dipecahkan. Qala dzaka ajdaru alla yughlaqa ila yaumil qiyamah. Kata Umar, kalau begitu pintunya itu tidak akan ditutup sampai hari kiamat. Nah, perhatikan dari kisah tanya jawab ini, fikih dari para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadis ini pengamalan para sahabat terhadap kandungan dan perintah di dalam Al-Qur'an. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Maksudnya fitnah yang bisa mengancam semuanya. Karena itu dari doa para sahabat, Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari segala bentuk fitnah. Dari segala bentuk fitnah. Iya. Jadi mereka selalu mengingat dan selalu mengajak untuk mengingat hadis-hadis tentang fitnah. Agar supaya terhindar dari fitnah-fitnah tersebut, tidak terjatuh di dalamnya. Iya. Dan Umar tahu tentang hadis ini. Dia tanya kepada Hudzaifah agar supaya diperdengarkan kepada sahabat yang lain. Diperdengarkan kepada sahabat yang lain. Iya. Fakulna limasruq. Nah, kemudian kata Abu Wa'il, kami berkata kepada Masruq, yaitu Masruq ibn al-Ajra, Abu Aisyah al-Wadi'i al-Hamdani, salah seorang dari kibarut tabi'in juga. Ya. Kami berkata kepada Masruq, salhu, tanya kepada Hudzaifah, akana Umar ya'lamu manil bab? Apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Ya. Terdapat bolehnya seorang itu mewakilkan pertanyaan. Ya, dan kadang ini adalah hal yang diizinkan. Kalau misalnya perkara tersebut berkaitan dengan hal yang oleh guru tidak akan diberitahu kepada sembarang orang, ya, maka mungkin dia mencari orang-orang yang dekat sekali kepada guru itu supaya dia bertanya. Sebagaimana di sini Abu Wa'il dan para tabi'in yang lain meminta kepada Masruq supaya bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Fasa'alahu, maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah. Faqala, maka Hudzaifah menjawab, na'am.
Iya, Umar mengetahuinya. Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Sebagaimana Umar mengetahui bahwa setelah hari esok, setelah siang harinya ada malam hari. Ya. Apa artinya ini? Artinya dia betul-betul tahu. Semua orang kalau ditanya setelah sore ini apa yang akan datang, siang atau malam? Semuanya pasti menjawab apa? Malam hari. Sebagaimana Umar mengetahui hal tersebut bahwa setelah siang pasti datang malam, maka demikian pula Umar sangat mengetahui siapa pintu itu. Karena pintu yang dimaksud oleh Hudzaifah di sini adalah diri Umar bin Khattab sendiri. Adalah diri Umar bin Khattab sendiri. Beliau adalah pintu yang menutup fitnah. Karena itu setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terbuka pintu fitnah di tengah umat ini. Dan terjadilah berbagai kejadian-kejadian, bermula dari terbunuhnya Khalifah Amirul Mukminin yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian berjalan setelahnya berbagai fitnah yang lainnya. Ya, dan penutup pintu itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bahasa di dalam hadis pintunya dibuka atau dipecahkan. Hudzaifah menjawab dipecahkan. Yaitu terbukti di dalam sirah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau meninggal dalam keadaan terbunuh. Ya, dibunuh oleh seorang Majusi. Nah, Abu Lu'lu' al-Majusi membunuhnya. Baik, kesimpulan dari hadis ini Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang kedudukan puasa, bahwa puasa itu adalah hal yang menggugurkan dosa. Namun perlu diingat bahwa pengguguran dosa ini akan dia dapatkan secara sempurna apabila ia sempurna di dalam menjaga puasa tersebut, ya, menjaga keikhlasannya, kebersihannya dari riya dan penyakit-penyakit, dan menjaga puasa itu sesuai dengan hukum-hukum syar'inya yang benar. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى باب الريان للصائمين. Ini bab yang keempat. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan tentang ar-rayyan. Kata beliau babun ar-rayyanu lis-shaimin. Bab ar-rayyan untuk orang-orang yang puasa. Nah, ar-rayyan dari kata ar-ray. Dari kata ar-ray. Dan ar-ray itu adalah kepuasan di dalam minum. Kepuasan di dalam minum. Iya. Disebut nama ar-rayyan karena ini senilai dengan amalan kebaikan orang-orang yang berpuasa itu. Orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, wajar ia diberikan kepuasan di dalam hal makanan dan minuman di sorga. Dan sorganya disebut sebagai sorga yang rayyan. Siapa yang masuk di dalam sorga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Baik. Bab ar-rayyan, sorga ar-rayyan lis-shaimin, untuk orang-orang yang puasa. Dan ini keutamaan khusus untuk orang yang berpuasa. Untuk mereka disebut nama sorga mereka dengan nama khusus. Berbeda dengan pelaku amalan yang lain. Orang yang sholat, pintu masuknya disebut pintu sholat. Bersedekah, pintu masuknya disebut pintu sedekah. Dengan penamaan amalannya sendiri. Tapi untuk orang yang masuk sorga disebut dengan penamaan khusus. Pintu rayyan. Pintu ar-rayyan. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad wa huwa Al-Qatawani. Nah, ini dari rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari, mengeluarkan riwayatnya. Tapi yang benarnya bahwa Al-Bukhari menyaring riwayat-riwayat Khalid bin Makhlad ini. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal At-Taimi, thiqah. Qala haddatsani Abu Hazim. Abu Hazim wa huwa Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar Al-A'raj Al-Ashja'i. Salamah bin Dinar Al-A'raj Al-Madani. Nah, beliau yang berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka nikmat itu adalah musibah terhadapmu.
An Sahal radhiyallahu anhu. Sahal wa huwa Bin Sa'ad Sahal bin Malik Sa'ad bin As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Baik, ini hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna fil jannati baban," sesungguhnya di dalam sorga ada suatu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, diberi nama dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain orang yang berpuasa. Perhatikan, ini pintu khusus untuk orang yang berpuasa saja. Siapa yang tidak berpuasa tidak boleh masuk di dalam pintu itu. Yuqalu aina as-shaimun, dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa. Dipanggil khusus mereka. Iya. Nah, ini pada hari kiamat di tengah dikumpulkannya manusia yang berhak masuk ke dalam sorga, mereka dipanggil dengan penamaan khusus, menunjukkan bahwa mereka memiliki ciri dan keutamaan khusus pada hari itu. Aina as-shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Fayakumuna, maka mereka pun berdiri. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk di dalam surga itu, di dalam pintu Rayyan ini, selain daripada orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila mereka telah masuk di dalamnya, maka pintunya pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Dan tidak seorang pun yang bisa masuk lagi di dalamnya. Terdapat keutamaan orang-orang yang berpuasa, di mana dikhususkan untuk mereka pintu khusus di sorga disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Dan terdapat keutamaan orang-orang yang berpuasa, mereka dipanggil khusus untuk masuk ke dalam pintu Rayyan tersebut. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena hamba yang berpuasa ini dia menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwatnya, maka ia diberi balasan dengan pintu masuk dalam sorga yang disebut dengan nama dengan pintu Rayyan, yang menunjukkan kepuasan. Iya, balasan untuk amalan yang mereka lakukan. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني قال حدثني معا وهو معا بن عيسى أبو يحيى المدني القزاز قال حدثني مالك وهو بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب ابن الزهر الزهري أبو بكر إمام من أئمة أهل الحديث متفق على جلالته وإمامته. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة
Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah." Siapa yang menafkahkan dua barang yang sejenis di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah. Maka dipanggillah dia dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair. Wahai hamba Allah, itu adalah yang terbaik. Maksudnya zawjaini di sini dua hal yang kembar, yang sejenis. Dia berimpak misalnya kuda, 2 ekor kuda sama. Dia berinfak misalnya 2 bentuk, 2 karung makanan misalnya. Maka 2 dia masukkan. Ya. Atau anggaplah misalnya kekinian, dia berinfak misalnya semen misalnya 2. Ya. Atau hal-hal yang 2. Disebutkan di sini 2. Ini menunjukkan adanya semangat di dalam mengeluarkan. Ya, sebab bentuk hal yang dikeluarkan, walaupun tidak memastikan, namun bisa dipahami darinya adanya kesungguhan, kejujuran dan keikhlasan dari orang yang memberi, orang yang berinfak tersebut. Maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya. Dikatakan, wahai hamba Allah, hada khair. Wahai hamba Allah, ini yang terbaik. Tidak disebut dengan namanya sendiri, tapi disebut dengan predikat hamba. Abdullah. Dan predikat al-ubudiyah, kalau seorang dipanggil dengan panggilan ubudiyah, itu lebih agung. Itu lebih agung. Karena kedudukan ubudiyah, itulah yang paling bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada hari itu dia panggil, ya Abdullah, hada khair. Ini yang terbaik. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salat. Siapa yang dari ahli salat, maka dia dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang dari ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Faman kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Siapa yang dari ahli puasa, dia dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Siapa yang dari ahli sadaqah, dia dipanggil dari pintu sadaqah. Perhatikan ya, 4 jenis amalan. Salat, jihad, puasa, sadaqah. Kalau kita lihat perbedaannya pada puasa. Semua pintu untuk amalan ini dengan nama amalannya sendiri. Jihad, pintu jihad, salat, pintu salat, sadaqah, pintu sadaqah. Kecuali puasa. Pintunya pintu apa? Pintu rayyan. Nah, pintu rayyan. Ini sisi pendalilan Al-Bukhari di sini. Beliau ingin menegaskan bahwa Ar-Rayyan itu adalah pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ini sebagaimana yang telah lalu terdapat bahwa amalan al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis amalan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi ayahku terhadapmu dan demi ibuku wahai Rasulullah. Iya. Ini kalimat ya, berjalan di kalangan orang Arab dan mereka tidak memaksudkan sumpah. Iya. Tapi kadang mereka maksudkan dengannya, ya saya berani menebus untukmu ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Nah. Dan ini penegasan yang menunjukkan penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Tidak ada darurat terhadap siapa yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Ya, sebab semuanya wajar ya. Kalau dia salat dipanggil dari pintu salat. Dia berpuasa dipanggil dari pintu rayyan. Dia berjihad dipanggil dari pintu jihad. Ya.
Dia bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Ini wajar. Setiap orang dipanggil sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi pertanyaan Abu Bakar, fahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Iya. Dan konteks pertanyaan Abu Bakar di sini menunjukkan bahwa yang dipanggil dari seluruh pintu ini sedikit jumlahnya. Nah, semua orang dipanggil seperti itu. Iya. Kalau setiap orang dipanggil dari pintunya masing-masing itu banyak. Ya, sudah jelas. Tapi kalau dipanggil dari seluruh pintu, apakah ada atau tidak? Walaupun ini sedikit jumlahnya, kata Nabi, na'am. Iya. Ada. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau ya Abu Bakar termasuk dari mereka yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu tersebut. Terdapat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, dan ini adalah tabiat beliau. Nabi suatu saat bertanya, siapa di hari ini yang berpuasa? Abu Bakar mengangkat tangannya, saya Rasulullah. Siapa di hari ini yang bersedekah? Abu Bakar mengangkat tangannya, saya Rasulullah. Siapa di hari ini yang mengunjungi orang sakit? Abu Bakar mengangkat tangannya, dia berkata, saya Rasulullah. Siapa di hari ini yang mengantar jenazah? Abu Bakar mengangkat tangannya, saya Rasulullah. Perhatikan. Bagaimana dalam sehari Abu Bakar mengumpulkan apa? Amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Ya, karena itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya berada paling depan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai sudah ya. Dari hadits ini terdapat penjelasan ya keutamaan puasa itu di mana untuk puasa ada pintu khusus untuk mereka, yaitu disebut dengan nama pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Semoga rahimahullah taala babun hal yuqalu ramadana aw syahru ramadan wa man ra'a kullahu wasi'an. Yuqalu ramadanu. Hal yuqalu ramadanu aw syahru ramadan wa man ra'a kullahu wasi'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana wa qala la taqaddamu ramadana. Tapi ini bab yang kelima. Al-Bukhari berkata hal yuqal Ramadan atau syahr Ramadan. Ini dari sisi penyebutan. Dikatakan Ramadan saja atau dikatakan bulan Ramadan. Ada kata bulan di depannya. Iya. Wa man ra'a kullahu wasi'an. Ada yang berkata semuanya ada keluasan. Boleh katakan Ramadan, boleh dikatakan bulan Ramadan. Semuanya boleh. Iya. Dan ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Semuanya diperbolehkan. Dan dari hadits yang akan dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau cenderung menguatkan bahwa semuanya boleh. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan. Pakai syahr, bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran. Dan di hadits-hadits yang akan disebut oleh Al-Bukhari, ya, disebutkan tanpa penyebutan bulan. Hanya disebut Ramadan saja. Karena itu, kata beliau, wa man ra'a kullahu wasi'an. Siapa yang menganggap semuanya ada keluasan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadana. Dan Nabi bersabda siapa yang berpuasa Ramadan. Ya. Ini potongan dari hadits ya. Nah, yang nanti akan dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah di bab setelahnya, di bab yang ke-6 nanti. Man shoma Ramadan. Disebut man shoma Ramadana, Ramadan saja. Tidak ada bulannya. Wa qala la taqaddamu Ramadan. Dan beliau juga bersabda, jangan kalian mendahului Ramadan. Iya. Dahului Ramadan. Ini juga akan datang disambung oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang puasa Yaumus Syak. Nah, jadi disebut Ramadan tidak ada penyebutan bulannya. Adapun penyebutan syahrul Ramadan itu sudah jelas ada di mana?
dalam Al-Quran. Baik, mungkin ada yang bertanya, kok dipermasalahkan antara mengatakan Ramadan dan bulan Ramadan? Ya, sebagian ulama mempermasalahkannya karena datang dalam sebagian riwayat dari Abu Hurairah secara marfu', katanya Nabi bersabda, la taqulu Ramadan, fa inna Ramadana ismun min asma'illah, walakin qulu syahru Ramadan. Walakin qulu syahra Ramadan. Jangan kalian berkata Ramadan saja. Karena Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah. Tapi katakanlah bulan Ramadan, syahr Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan selainnya, namun dia dari jalan Abu Ma'syar Najih Al-Madani, dan dia ini dhaiful hadis. Dhaif dari sisi riwayat. Karena hadisnya lemah. Ya, sedangkan ayat menyebutkan syahrul Ramadan dan hadis-hadis menyebutkan kata Ramadan saja, maka pendapat yang mengatakan ada keluasan, boleh berkata bulan Ramadan dan boleh berkata Ramadan saja, semuanya adalah boleh. Semuanya adalah boleh. Ini kesimpulan bab yang kelima ini. Al-Bukhari menyebutkan 3 hadis di dalam bab ini. Nah, Maqala rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah wa huwa Qutaibah ibnu Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah Abu Raja al-Baglani al-Thaqafi. Qala haddatsana Ismail. Beliau dari rawi kutubus sittah. Seluruh penulis kutubus sittah meriwayatkan langsung dari Qutaibah kecuali Ibnu Majah meriwayatkan dengan perantara. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far ibnu Abi Katsir al-Madani. An Abi Suhail. Abu Suhail sudah berlalu. Nafi' bin Malik ibn Abi Amir. An abihi wa huwa Malik ibn Abi Amir. Dan kemarin saya sebut bahwa Abu Suhail ini pamannya siapa? Paman dari Imam Malik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah. Ini hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadhan futihat abwaabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Nah, akan lebih diperjelas lagi dalam riwayat berikutnya. Terus. Tsumma qala haddatsani Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair wa huwa Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Bukair ini nama kakeknya. Abu Zakaria al-Misri. Qala haddatsani Laits. Al-Laits wa huwa Al-Laits ibnu Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri. Imam Misr wa muftihi. An Uqail. Uqail wa huwa Uqail bin Khalid ibn Aqil Abu Khalid al-Ayli al-Misri. An Ibn Shihab. Ibn Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr. Qala akhbarani Ibnu Abi Anas maula at-Taymiyyin. Ibnu Abi Anas maula at-Tamimiyyin atau maula at-Taymiyyin. Ini sama ya dengan siapa? Abu Suhail. Abu Suhail itu ya. Abu Suhail nama beliau Nafi. Ayahnya kunyanya Abu Anas. Namanya Malik. Jadi Ibnu Abi Anas. Ibnu Abi Anas. Nah, Maula At-Taymiyyin. Beliau dari Bani Taymi, orang Medina. Anna abahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru ramadhana futihat abwaabus samaa'i wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilatus syayatin. Apabila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru ramadhan, apabila bulan Ramadan telah masuk, futihat abwaabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Ya, di riwayat sebelumnya abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Di sebagian riwayat futihat abwaabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Dibuka pintu-pintu rahmat. Nah, ini beberapa riwayat menerangkan
makna pembukaan dan kemenangan dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Ya. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka. Iya. Dan penyebutan pintu-pintu ini dibuka, ini tentunya banyak maknanya. Ya. Mungkin rahmat dibuka, banyak rahmat yang turun. Dan dimaklumi bahwa di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Kalau dikatakan pintu-pintu sorga dimaklumi bahwa di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan kebaikan. Dan dengannya seorang itu dijamin dengan sorga. Puasa itu sendiri adalah hal yang menyebabkan masuk sorga. Berbuka dalam hadits Abu Umamah riwayat Imam Ahmad, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya Allah pada setiap berbuka puasa itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan yang menyebabkan bahwa pintu-pintu sorga dibuka di bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan kebaikan. Nah, futihat abu-abu sama, dibuka pintu-pintu langit. Dibuka pintu-pintu langit. Nah, ini pembahasan bahwa pintu langit dibuka. Ya. Dan kalau menunjukkan bahwa pintu langit dibuka, ini berkaitan dengan turunnya para malaikat. Turunnya rahmat dan kebaikan Allah. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam. Iya. Dikatakan wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatus syayatin, dan dibelenggulah para syaitan. Dalam sebagian riwayat wa suffidatus syayatin. Iya. Bermakna dibelenggu. Dan kalimat syaitan dibelenggu di sini, ini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Penafsiran yang pertama bahwa yang dibelenggu, para syaitan yang dibelenggu itu adalah pentolan-pentolan syaitan. Syaitan-syaitan yang paling durjana yang dibelenggu. Karena itu dalam sebagian riwayat An-Nasai, wasuffidat maradatus syaitan, dan dikurunglah syaitan-syaitan yang paling durjana. Iya. Adapun syaitan-syaitan yang kecil, ya itu mungkin lepas. Jelas ya? Dan sebagian ulama menafsirkan bahwa wasul silati syayatin, semua syaitan dibelenggu. Semua syaitan dibelenggu. Iya, karena pintu neraka semuanya ditutup sebagaimana zahirnya. Kita imani sebagaimana zahirnya. Sebagaimana dikatakan pintu-pintu sorga dibuka, kita imani sebagaimana zahirnya pintu-pintu sorga dibuka. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap dari sorga dan neraka memiliki pintu-pintu. Memiliki pintu-pintu. Sisa kalau ada yang bertanya, kalau syaitan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih ada yang berbuat maksiat? Ya. Masih ada yang berbuat maksiat. Nah, sebagian orang di Ramadan, kadang dia lebih banyak berbuat dosa. Iya. Pekerjaan untuk menipu orang. Ada lahan pekerjaan baru. Ya. Acara judi, main domino, menjadi marak. Perzinahan di bulan Ramadan, waliyadzubillah. Dan selainnya. Kalau syaitan dibelenggu, kenapa masih ada bermaksiat, perbuatan maksiat? Jawabannya bahwa, ya kalau syaitan semuanya dibelenggu, dimaklumi bahwa yang mengajak kepada kejelekan itu banyak hal. Salah satunya adalah syaitan. Dari yang lain, yang mengajak kepada kejelekan juga adalah syahwatnya. Kadang dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la ammaratun bisu' illa
Ma rahima Rabbi. Sungguhnya jiwa itu senang dengan kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Kemudian kalau syaitan dari kalangan jin dibelenggu. Masih ada syaitan dari kalangan manusia. Ada syaitan dari kalangan siapa? Manusia. Dan syaitan dari kalangan manusia ini kadang lebih berbahaya. Kadang lebih berbahaya. Iya. Jadi ini semuanya sebab-sebab yang menyebabkan seorang jatuh di dalam dosa. Yang jelas ini keutamaan dari sisi di bulan Ramadan itu. Seruan melakukan kejelekan semakin sedikit. Allah memuliakan umat Islam, dimudahkan beribadah. Syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup. Iya. Dan ini adalah rahmat dan kebaikan untuk umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Iya, terus. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث وهو بن سعد الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن أقيل نعم أقيل بن خالد ابن أقيل أبو خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم من عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم وهو بن عبد الله ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari. Ini anak dari Abdullah ibn Umar. Anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala wa huwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu faftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. وقال غيره عن الليث حدثني أقيل ويونس لهلال رمضان. Ini hadits Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah kalian. Fa'in gumma alaikum faqdurulah. Kalau mendung terhadap kalian, maka perkirakanlah. Wa qala ghairuhu 'anil Laits, berkata selainnya ini siapa? Selain Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, yang meriwayatkan dari Al-Laits ada banyak orang. Di riwayat selain Yahya bin Bukair, Al-Laits berkata haddatsani Uqail wa Yunus bin Yazid Al-Aili. Di hilali Ramadan. Ada tambahannya. Di hilal Ramadan. Dan ini sisi pendalilan Al-Bukhari. Membawakan hadits ini di sini. Beliau ingin menyebutkan kalimat Ramadan. Di hilal Ramadan. Tidak ada kalimat syahrnya. Tidak ada kalimat syahr Ramadan. Di riwayat yang pertama, idza jaa Ramadan. Apabila Ramadan datang. Riwayat yang kedua, idza jaa syahrul Ramadan. Idza dakhala syahrul Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan. Dari sisi pendalilan beliau secara umum dalam hadits ini, atau dalam bab ini dengan 3 hadits yang beliau bawakan, beliau menjelaskan bahwa ada keluasan. Ingin menyebut bulan Ramadan, boleh. Ingin menyebut Ramadan saja, boleh. Iya. Kemudian hadits Ibnu Umar ini, insyaAllah ta'ala akan datang nanti bab khusus dari Imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, tentang penjelasannya. Idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, yang pertama itu adalah hilal Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jadi kalau lihat hilal Ramadan berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihatnya. Yang kedua di sini hilal apa? Hilal Syawal. Kalau lihat hilal Syawal maka berbuka. Ya, penentuan masuknya bulan adalah dengan melihat hilal. Ya. Bukan dengan menghitung-hitung sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil di masa ini. Dan apa yang disebut di dalam hadits, "Fa'in gumma 'alaikum faqdurulah." Kalau mendung terhadap kalian, perkirakanlah. Perkirakan di sini diterangkan di riwayat yang lain. Diperkirakan artinya digenapkan. Jadi 30. Bukan diperkirakan disuruh menghitung. Ini dari kejahilan sebagian orang belakangan. Menyelisih kesepakatan ulama. Tidak pernah ada yang menafsirkan dari kalangan ulama terdahulu tentang hal itu. Dan tidak pernah ada di dalam sejarah umat Islam ada yang membolehkan ilmu hisab.
di dalam menghitung memasukkan bulan Ramadan. Kecuali beberapa orang yang tidak dihitung di masa lalu. Iya. Disebut dari Ibnu Qutaibah, dari kalangan ahli hadis, tapi tidak benar penyebutannya. Disebut dari Al-Mutarrif Ibnu Sikhir, tapi tidak syah kepada Al-Mutarrif. Dan disebut dari As-Subuki, dia membolehkan menggunakan hisab. Hanya dia bolehkan di kondisi mendung saja. Adapun sebagian orang jahil di masa ini yang menggunakan ilmu hisab pada segala keadaan, ini dari kejahilan modern yang tidak ada di masa dahulu. Tidak ada dari seorang ulama pun yang mengucapkan hal itu. Nah, orang-orang jahil ini mengambil dari kekeliruan dan ketergelinciran sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang keliru dalam hal ini. Dan ini dipopulerkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dari Mesir. Dan beliau yang membolehkan melihat atau menentukan masuknya Ramadan dengan menghitung. Dan ini pendapat yang batil. Tidak ada dari seorang ulama pun di masa sekarang yang menyetujuinya dari ulama besar. Dan tidak ada pendahulunya di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para a'immal madahib. Iya. Dan ini adalah sebab perpecahan dan sebab perselisihan. Dan inilah yang terlihat di sekarang ini. Adanya perselisihan dalam masalah masuk dan keluarnya Ramadan karena adanya orang-orang yang membolehkan menghisab. Andai kata orang-orang itu tidak ada, insyaallah ta'ala tidak ada perselisihan di tengah umat Islam. Nah, bab berikutnya. Ini pembahasan akan datang lagi ya, satu bab khusus untuk masalah ruqyat hilal. Summa qala rahimahullah, babu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyyah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsuna ala niyyatihim. Iya, ini bab yang ke-6. Kata Al-Bukhari rahimahullah, babu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Bab siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan. Iya. Wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala. Ini dua kata akan kita terangkan nanti di teks hadisnya. Wa niyatan, dan niat. Niat di sini diikutkan oleh Al-Bukhari sebab keimanan dan ihtisab itu menunjukkan adanya apa? Menunjukkan adanya niat. Iya. Dan niat pada suatu amalan itu dihadirkan untuk dua manfaat. Untuk dua faedah. Faedah yang pertama adalah untuk menentukan amalan itu. Apakah dia ikhlas untuk Allah atau untuk selain Allah. Maka diperlukan niat untuk menentukan keikhlasan dalam beramal. Di mana dia berpuasa, dia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih zahir dari hadits-hadits yang akan dibawakan oleh Bukhari. Beliau menyebutkan niat di sini untuk menjelaskan pentingnya ikhlas di dalam berpuasa. Dan keikhlasan ini dengannya lah seorang itu mendapatkan keutamaan sebagaimana yang akan diterangkan di dalam hadits nanti. Iya. Dan faedah yang kedua dari pembahasan menghadirkan niat antara untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Jadi dengan niat ini dia niat untuk puasa Ramadan. Dia niat untuk puasa Ramadan. Ya. Karena itu seorang hamba pada saat berpuasa hendaknya dia menghadirkan niatnya. Dan niat letaknya di dalam hati. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Bahwa niat itu dilafadzkan, dibaca. Ya. Dan biasanya orang-orang membacanya sebelum makan sahur. Ya, nawaitu an asuma ramadhana ghadan lillahi ta'ala. Tersemana dengan kalimat tersebut. Ini semuanya dari hal-hal yang tidak disyariatkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena niat itu letaknya di mana? Di dalam hati menurut kesepakatan ulama. Dan tidak ada syarat melafadzkan niat. Bahkan melafadzkan niat itu adalah bid'ah di dalam agama menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Jadi menghadirkan niat untuk puasa ini adalah syarat syahnya puasa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Dan di dalam ucapan Hafsah dari Ibnu Umar, mauquf tetapi memiliki hukum marfu. Dikatakan, "Man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala qiyama lah." Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya, kalau tidak berniat puasa dari malam hari, tidak ada puasa baginya. Ini hadits mauquf, tapi memiliki hukum marfu. Ya, sama saja kalau Nabi mengucapkannya. Iya, karena dua orang sahabat ini tidak mungkin mengucapkan hadits ini dari diri mereka sendiri. Tentunya mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna hukum marfu. Karena itu disyaratkan seorang berniat dari malam hari. Dan niat itu dari malam hari, dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar subuh. Itu waktu berniat. Kapan dia sudah berniat untuk puasa, maka itu telah cukup. Apakah niat itu setiap malam atau niat puasa cukup untuk 1 bulan penuh? Dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang paling baiknya dan paling hati-hatinya, lebih keluar dari silang pendapat kalau seorang berniat setiap malamnya. Karena ini adalah hal yang paling hati-hati, paling mengontrol puasanya, dan paling baiknya. Dan lebih sejalan dengan konteks hadits. Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Iya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsuna ala niyyatihim. Dan berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, bahwa Nabi bersabda, mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka sendiri. Dan ini hadis disambung oleh Al-Bukhari di pembahasan Kitabul Buyu. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, tentang kisah pasukan yang menyerang Ka'bah itu. Ada yang ingin menyerang Ka'bah, ada yang ikut-ikutan di dalamnya, ada yang sekedar lewat tapi berjalan bersama. Ya, kemudian begitu ditenggelamkan ke bumi, semuanya ditenggelamkan. Maka Nabi menjelaskan, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Iya, sesuai dengan niatnya masing-masing. Baik. Kemudian Bukhari rahimahullah membawakan sebuah hadis di sini. Summa qala Allah taala haddatsana Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Abu Amr Al-Basri thiqah. Qala haddatsana Hisham. Hisham wa huwa Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Iya. Dan Abu Abdullah ini namanya siapa? Sanbar. Qala haddatsana Yahya. Yahya wa huwa Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami. An Abi Salamah. Antum kalau sudah dapat sanad seperti ini, Hisham, Yahya, Nabi Salamah, itu nggak ada lain. Hisham pasti Hisham bin Abi Abdullah, Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah ibnu Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini sebuah lafaz riwayat dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berdiri malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadri, imanan, dengan keimanan. Dia iman kepada Allah. Dia imani keutamaan Lailatul Qadri tersebut. Iya. Dan perhatikan ya makna keimanan. Kalau seorang mengimani Lailatul Qadri, keimanan itu muncul dengan apa? Dengan pengetahuan. Iya. Dan ini akan menguatkan keimanan dalam hati. Karena itu, keutamaan-keutamaan ya, akan lebih tergambar kebaikan dan pahalanya untuk seorang hamba kalau si hamba mempelajarinya. Ya, masuk Ramadan tidak ada persiapannya. Masuk saja puasa, ikut-ikutan orang puasa. Dia tidak belajar. Tidak mendalami ayat-ayat dan hadits-hadits tentang puasa. Tentang akhlak orang-orang yang berpuasa. Apa yang perlu dia lakukan di bulan puasa. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan keutamaan yang besar? Maka harus didukung dengan apa? Dengan pengetahuan. Imanan. Wahtisaban. Ihtisaban dia mengharapkan pahala dari Allah. Ya, tidak ada riya. Tidak meminta sanjungan dan pujian manusia. Semata karena Allah dia melakukannya. Nah, siapa yang melakukan berdiri salat malam di Lailatul Qadar ini dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Perhatikan ya, ini penggugur dosa-dosa. Ini yang pertama tentang Lailatul Qadar. Yang kedua, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan? Iya. Ingat ya, Ramadan. Kalimat Ramadan itu kalau dia puasa 1 bulan penuh. Kalau puasanya setengah saja, sebagian saja, ya, tidak tergambar untuknya keutamaan di dalam hadits ini. Man shama ramadhana imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya. Masa Ramadan, ya, hanya mengerti fikih dari puasa itu. Apa yang harusnya dilakukan dalam puasa? Apa kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya? Akhlak orang yang berpuasa itu bagaimana? Apa hal-hal yang diharamkan, pembatal-pembatal puasa, perkara-perkara yang makruh. Ini semuanya dari hal yang hendaknya dia pelajari dan dia ketahui. Nah, ada potongan yang ketiga, belum disebutkan oleh Al-Bukhari di lafaz ini. Mungkin akan datang nanti di pembahasan salat tarawih. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri melakukan salat di bulan Ramadan. Ini salat tarawih. Iya. Dia berdiri melakukan salat di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban. Karena keimanan dan mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi subhanallah, di siang hari berpuasa, kalau dia imanan wa ihtisaban, diampuni dosa yang telah lalu. Di malam hari kalau dia bangun salat, dia melakukan salat tarawih, maka dia lakukan dengan iman dan ihtisaban, juga diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Di 10 malam terakhir dia mencari Lailatul Qadri, menegakkan salat di malam Lailatul Qadri, imanan wa ihtisaban, juga dia dapatkan keutamaan, diampuni dosanya apa yang telah lalu. Nah, baik, dan ini dari
salah satu perkara yang menggugurkan dosa. Terdapat di dalam hadits ini bahwa ada amalan-amalan yang dengan amalan itu dosa-dosa akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang luas di kalangan para ulama. Ibnu Hajar punya risalah khusus tentang hal ini, namanya Kitab Al-Khisal Al-Mukaffirah. Beliau sebutkan banyak poin, kemudian ditambah lagi oleh As-Suyuti poin-poin yang lainnya. Dan sebagian ulama mengumpulkan hal-hal yang menggugurkan dosa. Dan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Banyak sekali dari amalan-amalan ibadah yang dengannya seorang hamba mendapatkan pengguguran dosa. ثم قال رحمه الله تعالى باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. Bab penjelasan bahwa sebaik-baik keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keadaan beliau di bulan Ramadan. Nah, ini terdapat di dalam bab ini penjelasan bagaimana keadaan Nabi di bulan Ramadan. Beliau itu ajwadan nas, manusia yang paling jud, paling baik, paling pemurah, paling dermawan, paling baik akhlaknya, paling baik kehidupannya, paling baik kondisinya. Di mana? Di bulan Ramadan. Iya. Dan ini dari keutamaan bulan Ramadan. Memberikan pengaruh kepada orang yang masuk di dalamnya. Melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan pada dirinya di bulan Ramadan. Nah. Qala rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail wa huwa Abu Salama At-Tabudaki Al-Minqari. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Qala akhbarana Ibnu Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ubaidillah bin Utbah, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah Ibn Mas'ud, salah seorang dari apa? Al-Fuqaha As-Sab'ah. Yang disebutkan dalam dua bait syair, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum fil ilmi laysat kharija fakulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu kharija. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. Sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan bagaimana keadaan Nabi di bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Orang yang paling jud, paling dermawan, ya, paling pemurah dengan kebaikan. Dan ini sifat beliau di semua keadaan. Hanya saja kata Ibnu Abbas, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan sebaik-baik keadaan beliau adalah di bulan Ramadan. Ya, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Nah, ketika Jibril menjumpainya. Wa kana Jibril alaihi salam, dan adalah Jibril alaihi salam. Ya, Jibril disebut alaihi salam ya. Sebagaimana para nabi disebut apa? Alaihi salam. Ya, sebab alaihi salam itu adalah doa untuk setiap rasul Allah. Apakah rasul dari manusia atau rasul dari malaikat? Atau rasul dari malaikat. Maka dikatakan alaihi salam. Adalah Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Hatta yansalih, sampai Ramadan itu keluar. Iya. Untuk apa? Jibril menjumpai Nabi setiap malam. Terangkan oleh Ibnu Abbas,
ya'ridu alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril itu. Perhatikan ya. Penjagaan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi. Dihafalkan oleh beliau. Ada di dalam dada beliau. Bersamaan dengan itu, beliau masih saja membacakan Al-Quran yang beliau hafal kepada Jibril. Iya, itu al-ard. Menampakkan, menunjukkan apa yang beliau hafal dari Al-Quran itu kepada Jibril. Nah, dan inilah sunnah di dalam Al-Quran, di mana seorang yang ingin seperti kedudukan Rasulullah di dalam menjaga Al-Quran, maka dia mengambilnya dengan sumber yang benar. Rasulullah mengambilnya dari Jibril. Dan Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat membaca Al-Quran yang mereka hafal kepada Nabi. Para sahabat mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in. Para tabi'in memperdengarkan Al-Quran yang mereka hafal kepada para sahabat. Terus hingga hari ini. Hingga hari ini. Dan asal di dalam mengambil Al-Quran adalah seorang membaca dari guru. Langsung dari mulut guru. Itu asal di dalam mengambil Al-Quran. Hanya saja oleh para ulama didekatkan dengan ilmu tajwid. Didekatkan dengan apa? Dengan ilmu tajwid. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, dari amalan yang paling banyak dilakukan adalah membaca apa? Membaca Al-Quran. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat tentang puasa, Allah firman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kenapa disebutkan khusus di sela-sela pembahasan puasa? Karena memang Al-Quran terkait khusus dengan apa? Dengan Ramadan. Dan sebaik-baik amalan orang yang berpuasa adalah dia membaca Al-Quran. Memperbanyak dari apa? Membaca Al-Quranul Karim. Iya. Di siang hari dan di malam hari. Ketika dia melakukan salat malam. Ya, di siang hari dia membaca Al-Quran. Di malam hari dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sehingga kitab ini memberikan pengaruh yang sangat kuat di dalam dirinya. Iya. Tentunya berbicara tentang keutamaan Al-Quran. Ini pembahasan yang sangat luas sekali. Kandungan dan manfaatnya. Nah. Faidha lakiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Nabi SAW telah dijumpai oleh Jibril, maka beliau pun adalah orang yang paling dermawan. Ya, paling baik. Paling mulia dengan kebaikan. Melebihi angin yang datang berhembus. Angin yang berhembus itu Masya Allah, orang sejuk. Ya, dengan angin itu. Segar rasanya. Nah, dan kebaikan Rasulullah lebih baik daripada itu. Ketika dia berjumpa dengan apa? Telah berjumpa dengan Jibril. Nah, terdapat di dalam hadits ini keutamaan bulan Ramadan. Di mana Jibril turun khusus kepada Nabi itu di bulan Ramadan. Tidak di bulan lainnya. Tidak di bulan lainnya. Setiap malam membacakan Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran kepada Jibril. Iya. Nah ini terdapat di dalamnya peringatan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Keutamaan mempelajari Al-Quran. I'tina di dalam membacanya. Ya. Di dalam meluruskan bacaan. Memperhatikan tentang tadabbur terhadap kandungannya. Dan mengamalkannya. Ya, mempelajari dan mengamalkannya. Nah. Terus. Subhanallah rahimahullah ta'ala. Babu malam yada' qaul az-zuri wal amali bihi fi shaum. Ya, bab ini kata Al-Bukhari rahimahullah, babu man lam yada' qaul az-zuri wal amala bihi fi shaum. Bab orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan kedustaan dalam puasa.
Diglobalkan oleh Al-Bukhari, tidak diterangkan hukumnya. Karena biasanya Al-Bukhari kalau mengglobalkan hal yang seperti ini, itu ada rincian hukum di dalamnya. Iya. Baik. Beliau akan sebutkan hadis yang teksnya mengarah kepada makna ini. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas Al-Khurasani. Abu Iyas namanya siapa? Abdurrahman. Adam bin Abdurrahman. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b wa huwa Muhammad bin Abdurrahman ibnu Abi Dhi'b. Abul Harith Al-Madani. Seorang imam besar di kota Madinah semasa dengan Imam Malik. Qala haddatsana Sa'idun al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi wa huwa Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Abu Sa'ad Al-Madani. Dikatakan Al-Maqburi karena dia rumahnya berdekatan dengan kuburan. Maka dikatakanlah Al-Maqburi. An abihi. Abihi yaitu Abu Sa'id. Abu Sa'id namanya siapa? Kaisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Ya, ini hadits Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Ya. Menunjukkan haramnya berucap dusta. Wal amala bihi, dan beramal dengannya. Karena itu pada orang yang berpuasa, dia wajib meninggalkan dosa-dosa besar. Apakah itu berupa kedustaan, beramal dengan kedustaan. Ya. Dan masuk di dalamnya dosa-dosa besar yang lainnya. Apa saja dari dosa besar? Dia masuk di dalam hadits ini. Kalau dia melakukannya falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak memiliki hajat, keperluan pada puasanya, yaitu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, dia berpuasa meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak ada hajat padanya. Tidak perlu padanya. Nah, ini pembahasan ya. Untuk menunjukkan bahwa puasa orang yang seperti ini tidak bernilai di sisi Allah. Ya, karena itu disebutkan di dalam sebagian riwayat, wa kam min sha'imin wa hadduhu min as-siyam al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa dan bagian dia dari puasa itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Hanya lapar dan apa? Dahaga saja. Ya. Baik. Maka hadis ini terdapat di dalamnya tambih bahwa puasa yang dituntut adalah puasa yang harus selamat dari hal-hal yang diharamkan seperti ini. Dari ucapan kedustaan, beramal dengan kedustaan, perkara-perkara yang diharamkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa hal-hal yang diharamkan itu, kalau dilakukan di saat puasa, itu lebih tercela lagi. Lebih tercela lagi. Bukankah berucap dusta, beramal dengan kedustaan ini haram pada segala keadaan? Jawabannya iya. Ketika disinggung di pembahasan puasa, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan ini lebih tercela lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang seorang hamba hendaknya lebih berhati-hati. Iya. Jangan sampai ia jatuh dalam perbuatan dosa di dalamnya. Karena pada hari-hari yang diagungkan oleh Allah, kita wajib untuk mengagungkannya. Siapa yang menyelisih makna pengagungan, maka ini dosanya akan lebih besar. Allah telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Dimaklumi bahwa ya, puasa dari simbol Allah, dari syiar Allah yang paling agung. Hendaknya kita wajib untuk
mengagungkannya. Telah berlalu saya terangkan bahwa dari hadits ini sebagian ulama berpendapat bahwa setiap maksiat itu membatalkan puasa. Tapi adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dan yang lebih kuatnya bahwa pembatal-pembatal puasa itu hal-hal tertentu. Adanya seorang melakukan perbuatan yang diharamkan di dalam puasa. Itu adalah hal yang mengurangi nilai puasanya. Tetapi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, hubungan suami istri, mengkonsumsi hal-hal yang seperti semakna dengan makan dan minum, seperti bersuntik vitamin atau memakai infus. Demikian pula muntah dengan sengaja, menelan sesuatu yang berasal dari luar tubuh, dia telan darah mimisan misalnya, semisal dengan itu. Ini pembatal-pembatal puasa. Tapi perbuatan-perbuatan yang haram seperti ghibah, namimah, bersaksi palsu, berucap kedustaan, itu adalah hal yang diharamkan dan di Ramadan lebih diharamkan. Tetapi itu tidak membatalkan puasa. Nah, menurut pendapat jumhurul ulama. Terus. Semoga rahimahullah ta'ala, babu hal yuqalu inni sha'imun idza syutim. Bab apakah dikatakan? Bab hal yuqalu inni sha'imun idza syutim. Bab apakah seorang yang apabila dicela dia berkata sesungguhnya saya puasa? Diglobalkan oleh Al-Bukhari untuk mentashwik dan memberikan petunjuk kepada hadits yang akan beliau sampaikan di sini. Dan hadits yang beliau bawakan di sini ini sama dengan hadits yang sudah berlalu bersama kita di bab yang kedua. Hanya saja di konteks hadits di sini lebih lengkap. Nah, qala haddatsana Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa At-Tamimi Abu Ishaq Ar-Razi. Ini diberi gelar dengan gelar As-Saghir. As-Saghir artinya yang kecil. Tapi beliau dari sisi hafalan sangat kuat. Dan dari sisi jalalah sangat besar. Bahkan sebagiannya lebih mengunggulkan Ibrahim bin Musa di atas Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah berkata dia harusnya diberi gelar Al-Kabir. Tidak diberi gelar As-Saghir. Qala akhbarana Hisham bin Yusuf. Hisham bin Yusuf As-San'ani. Nah, salah seorang imam terkenal dari imam negeri Yaman. Bahkan waktu itu di Sana'a, dari seluruh perawi hadits, beliau yang paling diunggulkan. Beliau lebih unggul daripada Abdul Razzaq As-San'ani dan selainnya. Nah. An Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj wa huwa Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj Al-Makki. Abu Syamah Khalid. Abu Khalid dan Abul Walid. Dua kunyahnya, Abu Khalid dan Abul Walid. Qala akhbarani Ata wa huwa Ata bin Abi Rabah Al-Makki Al-Jumahi Abu Muhammad. An Abi Salih Az-Zayyad. Ata bin Abi Rabah ini seorang budak yang sangat hitam. Iya. Tapi para raja dan anak-anak raja duduk belajar di depannya seperti anak-anak kecil. Nah, perhatikan bagaimana ilmu agama mengangkat derajat seorang yang mempelajarinya. Beliau bekas budak. Dari sisi rupa dan kulit sangat jelek sekali. Iya. Tapi dari sisi keilmuan Allah telah mengangkat derajatnya dengan ilmu agama yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. An Abi Salih Az-Zayyad. Abu Salih Az-Zayyad Dakwan As-Samman. Az-Zayyad ini pekerjaannya beliau penjual minyak. Samman penjual mentega. Itu dua pekerjaan beliau. Ini banyak dari as-salaf. Mereka bekerja dengan tangannya sendiri. Bekerja juga tapi tidak menghalangi mereka menjadi panutan di dalam ilmu. Berbeda dengan banyak orang di masa ini. Pekerjaan itu yang paling utama. Tapi dalam ilmu dia berada di paling belakang. Dan ini salah satu hal yang membedakan antara kehidupan manusia di generasi ini dan di generasi yang telah berlalu. Nah, terus. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu amali bani Adam lah
illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa siyamu junnatun wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Baik, ini konteks lengkap ya dari hadits Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman. Ini apa namanya? Hadits qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa. Puasa itu untukku. Dan aku yang akan memberi pahala untuknya. Ini sudah kita terangkan ya. Di bab yang kedua. Mana dari hadits qudsi ini. Dan terdapat di dalamnya keutamaan puasa. Kekhususan di sisi Allah. Wasiyamu junnah, dan puasa itu junnah. Ini juga telah berlalu penjelasannya. Kita uraikan makna junnah. Perisai tameng ini. Dia perisai dari dosa, perisai dari kemaksiatan, perisai dari syahwat, perisai dari neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wa la yaskhab. Apabila di hari salah seorang dari kalian berpuasa, jangan dia melakukan rafas. Rafas itu ucapan yang jelek. Bisa juga bermakna hubungan suami istri. Bisa bermakna pendahuluan hubungan suami istri. Dan bisa bermakna berintim. Ya. Ini rafas. Tidak boleh ada di dalam puasa seseorang. Wala yaskhab, jangan dia marah. Jangan dia berbuat gaduh. Ya. Karena itu kondisi orang yang berpuasa, di saat dia berpuasa lebih tenang, beda dengan waktu-waktu yang lainnya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencelanya atau memeranginya, ini sudah kita terangkan ya, kalimat sabbahu aw qatalahu. Di atas wazan fa'ala. Dan kata mufa'ala itu memberikan makna ajakan. Dia diajak. Dipancing untuk melakukan hal tersebut. Faliyakul inni imru'un sha'im. Hendaknya dia katakan, saya ini adalah seorang yang berpuasa. Ini harusnya lebih banyak didalami ya makna ini. Nah, tatkala seorang diajak bertengkar, diajak berkelahi, dia berkata, sungguhnya saya berpuasa. Maka mengingatkan kalimat saya berpuasa ini harusnya memberikan makna-makna yang besar di dalam dirinya sehingga dia tidak mempedulikan ajakan itu. Ya, dia tidak mempedulikan ajakan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Ini sudah kita terangkan, bolehnya bersumpah untuk menegaskan perkara dan bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Dan terdapat di dalamnya penetapan sifat apa? Sifat tangan bagi Allah. La khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hadits ini sebagaimana zahirnya. Dan ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian tambahan di dalam hadits ini yang belum berlalu, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Dia bergembira dengan dua kegembiraan tersebut. Iya. Dan ini kegembiraan orang yang berpuasa. Dan ini salah satu dari keutamaan orang yang berpuasa. Kegembiraan yang dahsyat. Gembira di dunia, gembira di akhirat. Iya. Kegembiraan yang pertama, idza aftara farih. Kalau dia berbuka, dia gembira. Luar biasa ya. Kegembiraan saat berbuka. Nah, kegembiraan di saat berbuka banyak sekali. Pertama, dia telah menunaikan ibadah, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, dia bergembira sebentar lagi, lapar dan dahaganya akan hilang. Yang ketiga, dia bergembira, itu adalah waktu mustajabah berdoa. Waktu berbuka, waktu mustajabah berdoa. Kegembiraan yang keempat, di waktu berbuka, saya telah bacakan tadi hadits Abu Umamah, riwayat Imam Ahmad. Di waktu berbuka,
ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Iya. Dan di waktu berbuka, kalau dia berikan buka puasa kepada orang lain, dia juga dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi waktu berbuka, lahan beramal saleh yang lainnya. Jadi kegembiraan sangat banyak sekali ketika berbuka ini. Ya. Kemudian dikatakan wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ini kegembiraan yang kedua. Kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergembira dengan puasanya. Menunjukkan keutamaan puasa. Karena telah disebutkan jaminan sorga, penggugur dosa, dan berbagai kebaikan bagi orang yang berpuasa. Nah, selesai sudah bab yang ke-9. Baik, bab yang ke-10 terakhir. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala babu shaumi liman khafa ala nafsihi minal uzubah. Hah? Minal uzubah. Kalau di sini minal uzbah. Bab as-shaum liman khafa ala nafsihi al-uzbah. Ya, bab puasa bagi siapa yang mengkhawatirkan ya, uzbah terhadap dirinya. Ya, uzbah itu artinya belum menikah. Ya. Kalau ada orang yang khawatir belum menikah terhadap dirinya, maka dia berpuasa. Nah, ini salah satu dari keutamaan puasa. Nah, ini hal yang sangat bermanfaat bagi orang yang mengkhawatirkan fitnah, sedangkan dia belum mampu menikah. Nah, dibaca. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdan wa huwa Abdullah bin Utsman ibn Jabal ibn Abi Rawad Al-Marwazi. An Abi Hamzah. Abu Hamzah wa huwa Muhammad bin Maimun As-Sukkari Al-Marwazi. Ini Abu Hamzah As-Sukkari. Dikatakan As-Sukkari artinya gula. Bukan beliau penjual gula. Dan nasabnya tidak kembali kepada gula. Hanya saja kalau beliau berbicara, pembicaranya sangat enak didengar. Saking enaknya didengar dikatakan seperti gula. Karena itu beliau digelari As-Sukkari. Dan beliau ini imam panutan di masanya. Ibnu Mubarak mengatakan al-jama'ah Abu Hamzah As-Sukkari. Dianggap al-jama'ah oleh Ibnu Mubarak. Nah. Anil A'mash. Anil A'mash wa huwa Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. An Ibrahim. An Ibrahim wa huwa Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. An Alqamah. An Alqamah wa huwa Alqamah ibn Yazid An-Nakhai. Annahu qala baina ana amshi ma'a Abdullah radhiyallahu Abdullah wa huwa Abdullah bin Mas'ud. Ini Al-A'mash, Ibrahim, Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud. 4 orang rawi ini silsilah penduduk Kufah. Semuanya menyandang cacat. Semuanya ada cacatnya. Dan perhatikan orang-orang yang memiliki cacat tapi semuanya adalah imam panutan di masanya. Menunjukkan bahwa ilmu agama itu mengangkat derajat seorang hamba. Kekurangan pada jasad seseorang tidak menghalanginya untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang berilmu. Faqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Kata Alqamah, bainama ana amshi ma Abdullah radhiyallahu anhu, tatkala saya berjalan bersama Abdullah, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu kaidah ya, kalau orang Kufah meriwayatkan dari Abdullah sahabat, berarti Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kalau tabi'i Makki meriwayatkan dari Abdullah sahabat, berarti Abdullah siapa? Abdullah bin Abbas. Kalau seorang tabi'i Madani dari Madinah meriwayatkan dari Abdullah sahabat, berarti Abdullah ibn Umar. Kalau seorang tabi'i Mesir meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah siapa? Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah umum. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a al-ba'a falyatazawwaj." Siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah. Al-ba'ah ini ditafsirkan dengan 2 penafsiran.
Yang pertama, al-ba'a adalah kemampuan fisik untuk menikah. Dia mampu jima. Penafsiran yang kedua, al-ba'a, dia punya kemampuan dari sisi materi. Dan dua penafsiran ini adalah dua penafsiran yang sahih dan dua-duanya saling mengharuskan. Iya, saling mengharuskan. Jadi kalau dia punya kemampuan dari dua hal ini, maka kata Nabi falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Perintah menikah di sini adalah wajib apabila seorang mampu memiliki al-ba'a, dan kalau dia tidak menikah, dia bisa jatuh di dalam dosa dan maksiat. Maka dia wajib untuk menikah. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk menikah dan dia juga tidak khawatir jatuh di dalam dosa, maka perintah nikah di sini ini perintahnya sunnah muakkadah. Perintahnya sunnah muakkadah. Falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Kemudian Rasulullah terangkan dari faedah nikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dia lebih menundukkan pandangan. Lebih menundukkan pandangan. Iya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi kemaluan dijaga setelah menyebut penjagaan terhadap pandangan. Demikian pula terhadap perempuan mukminat. Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dia lebih menundukkan pandangan. Lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Dan ini dua manfaat yang sangat besar. Dan apabila dua hal ini terpenuhi bagi seorang hamba, maka itu cahaya yang sangat besar di dalam kehidupannya. Cahaya yang sangat besar. Karena itu adalah rahasia penafsiran ayat Al-Quran. Dan ini kedetailan istinbat para ulama. Ayat tentang perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu di surah An-Nur. Ayat itu berada beberapa ayat sebelum firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Iya, karena itu disebutkan dari manfaat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dari manfaat nikah, memberikan cahaya pada seorang hamba, cahaya dalam hatinya dan cahaya pada dirinya, dan cahaya untuknya kelak di kemudian hari. Kelak di kemudian hari. Kemudian kata beliau, "Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija." Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, dia belum mampu karena tidak memiliki materi, tidak memiliki kemampuan, fa alayhi bis-shaum. Ya, hanya diberi solusi puasa saja. Nah, ini menunjukkan keutamaan puasa. Dia adalah solusi menjaga seorang dari maksiat. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini wija, pemutus syahwatnya. Hal yang memutuskan syahwat. Nah, dan terdapat di dalam hadis ini juga keutamaan menikah itu, dan terdapat pula di dalam hadis ini pengharaman perbuatan zina, perbuatan hubungan sesama jenis, dan perbuatan onani. Karena orang yang tidak mampu berpuasa tidak diberi solusi lain oleh Nabi kecuali apa? Berpuasa saja. Iya. Baik, ini 10 bab atau bab yang ke-10 untuk pelajaran hari ini. Insyaallah taala bab yang ke-11 dan seterusnya kita sambung di pelajaran besok. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal hafizakumullah.